Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Selat Sunda ya teman-teman, di atas kapal feri penyeberangan Merak Bakauheni, yaitu feri Forklin ya teman-teman. Nah, ini saya menuju ke pelabuhan Bakauheni teman-teman. Nah, kali ini saya ingin berbagi teman-teman tentang suasana di tengah laut ya teman-teman. Ini gambarannya, cuacanya cerah. Nah, ini saya menyeberang jam 9 pagi ini teman-teman, dan menuju pelabuhan Bakauheni. Nah, ini saya udah mendekati pelabuhan Bakauheni, dan ini udah kelihatan pulau-pulau di sekitar Sumatera atau di sekitar pelabuhan Bakauheni, dan juga kelihatan gunung, pulau kecil yang berada di daerah pelabuhan. Mungkin itu adalah salah satu untuk penyangga pelabuhan juga ya teman-teman. Kenapa pelabuhan itu selalu dekat dengan pulau-pulau kecil di depannya, karena mengantisipasi dari ombak juga ya teman-teman ya. Nah, ini itu mungkin ya teman-teman pendapat dari saya, dekat pendapat ahli ya teman-teman ya. Nah, ini saya berada di dekat pelabuhan Bakauheni. Itu kelihatan pulau Bakaunya ya teman-teman ya, yang salah satu juga ya tempat. Nah, ini udah kelihatan, dan juga udah kelihatan logo Lampungnya. Saya coba perbesar. Nah, saya ambil ya teman-teman. Nah, ini kita udah mau mendekati merapat. Saya naik kapal yang eksekutif ya teman-teman ya, yang berangkatnya tepat waktu. Kalau yang reguler juga banyak teman-teman ya. Mungkin segi pelayanan dan segi harga tiket penyeberangan ya, tergantung juga dari golongan kendaraan berat. Nah, sekarang saya udah berada di sekitar dekat pelabuhan, dan kapal udah mulai ancang-ancang mau merapat. Nah, nanti kalau kapal udah merapat, nanti saya akan berikan ke teman-teman proses turunnya dan proses keluarnya dari pelabuhan ya teman-teman ya. Kadang keluarnya dari kapal itu tidak selalu tetap ya teman-teman, itu perlu diingat, karena sesuai dengan kondisi juga. Kadang-kadang kita turun dari jembatan atasnya, dan juga kita kadang-kadang turun dari lambung bawahnya, dan juga dermaga yang diarahkan tergantung dari sah bandar juga, di mana mereka bisa kapal itu merapat, tergantung dari wewenang dari pelabuhan eksekutif itu tersebut ya teman-teman. Kadang kita keluar di terminal di pelabuhan sandarnya eksekutif, nanti kita dilempar keluarnya memutar jalan, tapi tidak masalah ya teman-teman. Mungkin dalam rangka mengatur supaya tidak terjadi kemacetan dan mengganggu transportasi lainnya teman-teman ya. Nah, ini saya udah mendekati kapal, udah mulai pelan. Tadi saya di tengah laut nggak saya ambil ya teman-teman ya, karena pemandangan hanya laut aja. Nah, ini ada yang kita pandang juga bagus, awannya, gunungnya. Ini saya setelah meninggalkan Pulau Jawa teman-teman, menuju Pulau Sumatera yang merupakan Provinsi Lampung dan berbataskan dengan Provinsi Banten. Merak adalah Provinsi Banten, dan Bakauheni adalah Provinsi Lampung ya teman-teman. Nah, ini udah ada kapal yang udah berangkat, dan kapal saya udah mau nyandar juga. Dan pelabuhan ini merupakan pelabuhan penyeberangan, bukan pelabuhan khusus untuk kapal penyeberang aja, khusus kapal penyeberangan, bukan untuk kapal barang penumpang yang sifatnya ke luar daerah yang dilayani kapal Perni ini
rata-rata kapal feri penyeberangan ya teman-teman ya, dan kapal ASDP. Nah, ini pelabuhan ini yang kapal biasa reguler ya teman-teman ya. Ini terdiri dari banyak anggar tempat merapatnya. Kalau yang eksekutif hanya satu, dan itu tepat waktu ya teman-teman ya. Dan biasanya kita tidak perlu antri, karena pada saat kapal udah mendekati, kapal yang satu yang standar muat tadi udah berangkat, nanti dimuat lagi kapal yang baru ini. Nah, saya naik kapal yang menggunakan aplikasi reguler, juga membeli lewat aplikasi Easy ya, khusus untuk penyeberangan Merak Bakauheni atau Bakauheni Merak. Tempat penyeberangan lain saya kayak Kilimanuk Ketapang saya belum pernah tutup, dengan Sumbawa juga saya belum pernah ya teman-teman ya, hanya dulu. Nah, ini salah satu logo dari Pelabuhan Bakauheni, Port of Bakauheni ya teman-teman. Ini salah satu daya tarik. Ini anggarnya tadi masih lumayan bagus ya. Nah, ini kapal saya udah mendekati tempat dermaga. Apakah saya lewat atas, nanti turun ke bawah, bukan ya teman-teman. Itu kelihatan logo Bandar Lampungnya. Ini salah satu landmarknya, ciri khas Bandar Lampung ya teman-teman. Nah, ini tempat kapal kita merapat atau nyandar ya kalau istilah kapal ya teman-teman ya. Nah, nanti saya turun, nanti mobil antri ya teman-teman. Kita tidak langsung buka pintu, tapi kita antri sesuai dengan baris kita. Nah, nanti diatur oleh petugas awak kapal ya. Ini merupakan pelabuhan dan kapal yang dikelola oleh ASDP ya teman-teman, merupakan salah satu BUMN milik negara. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman bertanya kenapa sepi ya, ini bukan musim libur ya, dan juga bukan weekend, tapi saya adalah hari kerja, sehingga tidak terlalu ramai. Kalau musim libur akhir tahun, libur sekolah, itu ramai teman-teman. Sekarang kan tidak libur sekolah teman-teman, jadi adalah hari kerja. Saya udah mau mendarat ini jam 9 ya teman-teman ya. Ini penyeberangan itu 1,5 jam ya. Kalau dulu sampai 2,5 jam karena kita antri. Kalau sekarang dermaganya banyak, itu udah ada juga nih, mobil yang antri, mobil pribadi ya. Biasanya mobil pribadi di atas ya teman-teman. Kalau truk, bus itu ditaruh di lambung bawah. Nah, lambung atas itu adalah mobil pribadi, mobil engkel atau L300 itu yang bawa kelapa, pisang kalau dari Bakauheni ini ya. Dulu saya pernah ada durian juga teman-teman, satu kapal itu mobil L300. Waduh, sangat ini. Nah, di sini yang bis nanti turun di sini teman-teman nih. Tuh. Nah, kalau yang mobil pribadi nanti ini di atas ini, yang atas merapat tuh. Ini kapal saya lagi merapat. Nah, penumpang umum yang menggunakan naik angkutan umum nanti bis di terminalnya di sini ada tuh ke arah kaparinya ya, berada ke depannya. Nah, kayak pesawat itu loh. Nah, ini yang ini teman tuh salah satunya. Nah, ini awak kapal udah mulai memberikan talinya, tali anggar ya, supaya nanti ditarik. Ini kita antri, mobil saya juga antri, dan motor juga bisa. Nah, ini saya udah turun nih teman, tadi saya nggak bisa ngambil ya. Ini turun, yang truk yang di bawah ya tuh udah juga keluar. Nah, ini saya diputar nih masuk ke dalam pelabuhan di bawah basement pelabuhan. Dan ikuti, ini ada L300 engkel ya teman-teman ya. Kita muter
kita tidak selalu kadang-kadang sama dengan bis ya. Kadang-kadang bis itu lebih bypass dari kita, kadang-kadang kita diputar ya. Namanya pribadi sifatnya tidak mengikat waktu mungkin ya, nggak tahu juga kenapa kadang-kadang kita jalannya dialihkan jalan yang kecil kan gitu. Nah ini adalah bis mobil pribadi ya teman-teman. Depan saya ada L300. Nah nanti setelah itu nanti baru lagi naik lagi penumpang yang kelihatan tuh kirinya Ferizi ya teman-teman. Nah ini kita lewat ke bawah. Di atas ini adalah Puji Seranya, ada jual makanan, swalayan dan macam-macam ya teman-teman. Nah ini orang nyebrang ya. Nah kita diarahkan keluar ya teman-teman. Nah kita tidak ketemu nih dengan bis ini teman-teman, mana kita diarahkan ya. Sering berubah-ubah ya teman-teman, sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Kayak kalau kita di pelabuhan itu kita harus memperhatikan rambu-rambu ya teman-teman, karena mobil pribadi truk itu tidak selalu sama jalan keluarnya, apalagi kita yang turun dari atas. Kalau dari lambung bawah mungkin kita sama dengan bis. Ini kan saya lewatin lagi tempat daftar tunggu kalau kita mau berangkat ke Merak nih kan sini nih. Nah, keluarnya di sini ya ini. Nah ini salah satu jalan baru nih teman-teman. Itu mobil masuk merupakan mobil yang mau nyebrang itu, tapi mobil pribadi tidak sama dengan bis ya teman-teman. Nah ini saya diputar ya. Kalau di pelabuhan itu sering kayak gini ya teman, harus dimaklumi ya teman-teman ya. Nah kalau tidak diatur kayak gini sering nanti kredit salah. Nah memang ya di segi efisiensi kita punya biaya kok kendaraan juga besar ya, tapi ya buat ya. Nah itu ya teman-teman ya. Nah ini jauh nih saya diputar, memang keluar. Nah diputar lagi ke kanan nih, ini taman yang ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, inilah salah satu tempat kita menyeberang. Ini saya udah mau menuju ke jalan tol. Ini merupakan jalan yang lagi ditempatkan teman-teman. Oke, jangan lupa ya teman-teman tonton video ini, dan jangan lupa juga ya di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.